Pemadam baru datang. Minibus ini terbakar hebat setelah mengalami kecelakaan tunggal menabrak pohon di Jalan Paku Buwono Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis dini hari tadi. Api yang berasal dari bagian mesin kemudian membesar dan membakar hebat seluruh bagian badan minibus. Pengemudi minibus yang diduga mabuk sempat terjepit di jok depan minibus sebelum akhirnya berhasil diselamatkan warga. Petugas dari Sudin Damkar Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Ternyata di sini sudah terjadi penyalahan besar. Bahkan waktu kita datang sudah hampir habis, namun waktu kita padamkan dengan satu nosal. Alhamdulillah kejadian ini tidak ada korban dan pemadaman selesai. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menurunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah minibus hangus terbakar setelah menabrak pohon di Jalan Raya Paku Buwono, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis dini hari tadi. Pengemudi mobil yang diduga mabuk sempat terjepit dan terjebak di dalam mobil sebelum berhasil diselamatkan warga. Tim pemadam baru datang. Api yang berasal dari bagian mesin kemudian membesar dan membakar hebat seluruh bagian badan minibus. Pengemudi minibus yang diduga mabuk sempat terjepit di jok depan minibus sebelum akhirnya berhasil diselamatkan warga. Petugas dari Sudin Damkar Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Ternyata di sini sudah terjadi penyalahan besar. Bahkan waktu kita datang sudah hampir habis, namun waktu kita padamkan dengan satu nosal. Alhamdulillah kejadian ini tidak ada korban dan pemadaman selesai. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menurunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Penyanyi Rizky Febian memenuhi panggilan Barreskrim Polri terkait kasus investasi bodong konteks dengan tersangka Doni Salmanan. Selain Rizky, ada sejumlah publik figur lain yang juga akan diperiksa dalam waktu dekat. Rabu kemarin, Rizky Febian memenuhi panggilan Barreskrim Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang platform binary option Quotex dengan tersangka Doni Salmanan. 19 pertanyaan diajukan oleh penyidik kepada Rizky terkait aliran dana yang diberikan Doni Salmanan kepadanya pada September tahun lalu sebesar 400 juta rupiah. Diketahui, uang tersebut diberikan untuk pembelian salah satu minuman racikan Rizky yang dijual dengan cara lelang melalui Instagram pribadinya. Maksudnya beritanya juga udah kemana-mana. Kalau misalkan itu saya lakukan untuk donasi. Untuk yayasan gitu saat itu juga, dan saat waktu itu juga saya tidak tahu menahu juga kan, maksudnya makanya biarkan ini jadi pelajaran untuk saya gitu ke depannya. Rizky tidak pernah menerima sedikit pun uang yang diterima dari situ dan akhirnya disalurkan kepada donasi itu. Jadi tidak ada uang yang diterima oleh Rizky. Tidak ada. Rizky Febian menjadi salah satu publik figur yang diduga menerima aliran dana Doni Salmanan. Selain Rizky, ada 4 publik figur lainnya yang juga akan diperiksa dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Seprio, Donaldi, Yudi Rizaldi, iNews melaporkan. YouTuber Reza Arab memenuhi panggilan Barreskrim sebagai saksi terkait saweran 1 miliar rupiah dari Doni Salmanan. Selain Reza, sejumlah nama selebritas lain pun ikut terseret. Kamis pagi, Reza Oktavian atau yang lebih dikenal dengan Reza Arab memenuhi panggilan penyidik Ditip Siber Barreskrim Polri. Reza diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang platform binary option Quotex dengan tersangka Doni Salmanan. Sebelumnya Doni Salmanan sempat menyawer Reza Arab hingga 1 miliar rupiah saat live streaming game online pada Juli tahun lalu. Selain Reza, YouTuber Arif Muhammad juga memenuhi panggilan Barreskrim Polri terkait aliran dana dari tersangka Doni Salmanan.
Arif Muhammad diperiksa sebagai saksi terkait mobil Porsche 911 Carrera S seharga 4 miliar rupiah yang dibeli Doni Salmanan dari dirinya. Hingga saat ini Polri masih menelusuri aliran dana dan aset milik Doni Salmanan. Sementara itu sejumlah aset lain telah disita. Di antaranya ada uang tunai, akun YouTube, 2 unit rumah di Bandung, Jawa Barat, 2 unit mobil mewah dan belasan motor mewah senilai lebih dari 60 miliar rupiah. Dan untuk mengetahui saksi-saksi yang telah tiba di Bareskrim terkait kasus Kotex yang dilakukan Doni Salmanan, sudah bersama kami ada Nadia Valeri langsung dari Mabes Polri Jakarta. Valeri, jadi siapa saja yang dijadwalkan pemeriksaan terkait kasus Kotex yang dilakukan Doni Salmanan? Ya, Lofi dan juga pemirsa, pagi tadi Reza Arab dan juga Arif Muhammad sudah tiba di gedung Bareskrim Polri, di mana keduanya hari ini akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dengan tersangka Doni Salmanan. Keduanya hari ini akan menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai penerima aliran dana dari Doni Salmanan, di mana untuk YouTuber Reza Arab ini sebelumnya diketahui telah menerima donasi berupa dana sebesar 1 miliar rupiah pada saat bermain game online secara live di salah satu platform media sosial pada Juli lalu. Sementara itu untuk YouTuber Arif Muhammad hari ini juga akan menjalani pemeriksaan terkait dengan penerimaan aliran dana sebesar 4 miliar rupiah untuk 1 unit mobil mewah yang dijualnya kepada Doni Salmanan. Untuk saat ini Polri masih terus menelusuri aset-aset dan juga aliran dana dari Doni Salmanan, di mana sejumlah aset lainnya sebelumnya sudah disita, di antaranya yakni uang dari rekening, kemudian juga rumah mewah serta mobil mewah dan belasan motor mewah dengan total 64 miliar rupiah. Sebelumnya dalam kasus ini Doni Salmanan sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada 8 Maret 2022 lalu, di mana penetapan tersangka ini dari hasil pemeriksaan yang mana penyidik menyatakan Doni Salmanan ini diduga terafiliasi langsung dengan platform trading ilegal berkedok binary option Kotex, dan juga Doni Salmanan diduga menerima keuntungan dari kekalahan setiap member pada aplikasi trading ilegal tersebut. Ya, Lofi. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari Bareskrim Polri Jakarta. Aliran dana kini menjadi fokus polisi dalam kasus dugaan penipuan aplikasi binary option dengan tersangka Doni Salmanan. Sejumlah pihak disebut menerima aliran harta, mulai dari sumbangan berupa uang hingga paket sembako. Pasca penetapan tersangka terhadap Doni Salmanan dalam kasus dugaan penipuan aplikasi binary option, sejumlah aset milik Doni disita. Penelusuran aset-aset Doni pun berujung pada aliran dana, santunan hingga bantuan kepada sejumlah pihak. Salah satunya adalah bantuan berupa 1 truk sembako yang diterima Pemkab Bandung Barat. PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan menyatakan siap dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Dulu Bandung Barat kami mendapatkan bantuan dari provinsi. Jadi bantuan itu dari provinsi, yang mana bantuan itu berasal dari saudara Doni Salmanan. Kalaupun nanti ada hal-hal yang harus dimintai keterangan, kita sebagai warga negara yang baik, kita siap memberikan keterangan. Bantuannya apa waktu itu, Pak? Berupa paket sembako. Bantuan berupa 600 paket sembako diterima pada Agustus 2021 lalu. Bantuan kemudian disalurkan kepada warga, terutama buruh yang terdampak pandemi. Musisi dan YouTuber Reza Arab juga terseret dalam daftar nama penerima aliran dana dari Doni Salmanan. Reza pernah disawer 1 miliar rupiah pada Juli 2021 lalu saat melakukan kegiatan live streaming. Reza sempat meminta Doni menyetop saweran, namun Doni mengaku ikhlas menyumbang. Saya ini nge-give benar-benar ikhlas gitu dari hati saya, nggak ada niat apa-apa atau gimana gitu ya bro ya, ini benar-benar ikhlas. Dan saya suka melihat dari ekspresi kamu ketika tadi ya, sangat menghibur kita semuanya, jadi luar biasa sih. Menghibur apanya, gue nggak ngapa-ngapain. Sumbangan dari Doni Salmanan kepada pasangan pesinetron dan penyanyi Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun kembali menjadi sorotan. Saat menikah pada Agustus 2021 lalu, Rizky dan Lesti menerima amplop sumbangan dari Doni Salmanan. Keduanya pun sangat terkejut karena amplop berisi uang dolar dalam jumlah besar. Sayang! Ya, enggak. Bukan. Tahu, dengar dulu. Seru. Dari pas
dia salaman. Rizky pun enggan berkomentar terkait namanya yang terseret dalam kasus Doni Salmanan. Mabes Polri mengimbau kepada siapapun yang menerima aliran dana dari Doni Salmanan untuk segera melapor ke penyidik. Polisi dan PPATK terus menelusuri aset Doni untuk disita sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang. Tim iNews melaporkan. Akibat penyaluran bantuan sosial tidak transparan, ratusan mahasiswa berunjuk rasa.